Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap satu semangat bersama Dapak Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Terlihat dari yang di depan ini, nampak yang sebelah kiri jalan ini sudah 3-5 hari dari proses penanaman, dimana dari awal memang kita rencanakan, namun kondisi iklim dan tenaga kerja yang terbatas akhirnya agak dipercepat karena benih-benihnya yang sudah siap tanam 20 hari pembentukan bedengan sudah mencapai final, meskipun agak terkendala dengan pencapaian 50%. Ini dikondisikan dari pemberian dolomit, pupuk kandang, kemudian pupuk dasar langsung di plastik, langsung tanam guys. Ini tidak ada jeda waktu berapa hari karena setiap hari diguyur hujan, meskipun dibiarkan juga tidak ada sinar matahari, akhirnya langsung ditutup plastik untuk meminimalisir kejenuhan air. Terlihat nampak di kejauhan akhirnya air hujan dari atas membuang kiri kanan, akhirnya yang di tengah di dalam plastik akan berkurang untuk kejenuhan airnya mengalir di got-gotnya. Nampak seperti ini, terlihat di tengah-tengah gotnya adalah air yang rembesan dari kiri kanan, bahkan di dalam bedengannya. Terlihat di kiri kanannya juga ada tumbuh-tumbuh rumput, artinya untuk keasamannya, untuk kesiapan tanahnya berarti sudah siap guys. Artinya memang di pinggir-pinggir ini sebagian tanah tidak tertutup untuk plastik sebagai petanda bahwa tanah di dalamnya meskipun dadakan juga siap sudah ditanami. Nampak di kejauhan ini sebagian tanam, sebagian menancapkan ajir guys, untuk meminimalisir nanti perakaran kontak sehingga terjadi layu. Ini masih kecil, 5-7 hari, bahkan 10 hari, bahkan 20 hari sebenarnya bisa, tergantung kondisi perencanaan di tenaga kerja dan ajirnya. Ini memanfaatkan ajir, dimana yang dulu bekas kita tanam melon ini masih bisa kita manfaatkan dengan cara menyeleksi atau mensortir yang paling kuat, karena tidak ada perawatan. Memang ciri khas bambu, meskipun di tempat yang teduh, meskipun di tempat gudang, jika dibiarkan akan tetap lapuk juga. Ini kita biarkan karena memang nantinya juga akan kita sortir, memindah ke gudang maupun ke lahan juga tenaga lagi, makanya kita biarkan di tepian lahan. Nantinya akan kita sortir yang paling kuat, yang paling bagus, yang kita gunakan. Nampak meskipun terlihat berwarna kecoklatan, terlihat kotor, namun masih kuat. Untuk tips cara mencotir, kita letakkan gini guys, kita tekan-tekan gini, artinya terlihat bambunya masih tebal, masih kandel. Ini berarti masih kuat, karena ini nanti sebagai penyangga juga sebagai tanaman berikutnya. Sebagai penyangga ini diperkirakan harus bertahan sampai 3 bulan 4 bulan sampai panen. Ini nanti juga kita tali rafia, juga kita pemakaian gawar kiri kanan sehingga nampak kuat, tidak ada kerobohan kiri kanannya. Ini memang selanjutnya pemasangan ajir juga ada penyulaman, dikarenakan pasti ada yang bibit kurang sehat karena tertimpa air hujan juga sinar matahari. Namun ini diuntungkan dengan hamanya yang tidak ada guys, hanya curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan terpaan-terpaan hujannya mengakibatkan mentelung ataupun roboh-roboh, sehingga akarnya terlihat terkena sinar, akhirnya akan lodoh. Terhitung juga lumrah 1-2 karena memang bibit yang kita tanam memang melebihi dari target yang kita targetkan. Target tanam sebenarnya tanggal 15-13 kemarin, artinya kita gunakan bibit umur 20 hari, ternyata sudah besar karena
polybag yang kita gunakan polybagnya agak kecil sehingga umur 20 hari sudah mencapai ketinggian di atas kotak. Seharusnya umur 18 guys nanti. Namun secara teori juga masih layak tanam, artinya ini memang sudah kita tanam sampai ujung sana, sudah kita lakukan penanaman, tinggal perawatan. Ini musim hujan ini kita diuntungkan dengan kelembapan yang masih stabil. Ini dikondisikan tidak ada pengairan, sudah cukup. Ini kelebihan musim penghujan yaitu kelembapannya stabil. Untuk masih kecil seperti ini kelembapan tinggi memang diperlukan, namun nanti saat sudah fase-fase bunga harus dihindari untuk kelembapan tinggi. Ini nanti diperkirakan 1 bulan 2 bulan ke depan mudah-mudahan air juga sudah berkurang untuk musim penghujannya. Nanti tinggal pemaksimalan untuk buah-buahnya, mudah-mudahan tidak terganggu hujan. Ini mumpung masih kecil, biarkan hujan nggak apa-apa, yang penting kondisi tanah lembab, nanti untuk pertumbuhan malah bagus, malah cepat tumbuh guys. Yang perlu diperhatikan adalah pembuangan airnya ini, yang penting tidak menggenang, nantinya akan mengganggu untuk pertumbuhan, karena sejatinya tanaman itu minta basah namun tidak menggenang di airnya, kelembapan tinggi. Ini kita berada di tengah, nanti yang sebelah kiri ini kita uji coba lagi untuk tanaman melon. Kita memakai sistem engkel, artinya model bedengan seperti yang sebelah kanan. Ini nanti mulsanya juga sama, lahannya ukurannya sama, cuma beda tanaman guys. Ini yang kiri ini adalah tanaman melon, diperkirakan nanti hari raya kurang 5 hari, tepatnya malam 25. Malam targetnya malam selikur 10 hari dari dari hari raya nanti kita sudah memiliki panenan. Mudah-mudahan nanti sesuai apa yang kita rencanakan. Ini kita hanya berusaha. Terlihat di bawah kiri kanan ini sebagian memang ada yang mati guys. Ini tenaga kita, ada yang memilih lanjaran, juga ada yang melakukan perawatan berupa penyulaman. Untuk pemasangan ajir ini ada bambu yang pendek, sekedar kita praktek. Kita pilih tempat yang ideal, yang sehat, ada tanaman sehat. Ini seharusnya cabai ini di pinggir sini guys, ini karena diambil tengah-tengahnya. Taruh aja seperti ini. Ini yang kulit luarnya menatap di tanaman karena tidak kasar, berbeda dengan yang seperti ini. Ini kondisi dagingnya bila ditaruh menghadap cabai nanti ada gesekan-gesekan sehingga nanti melukai cabainya atau pohonnya. Ini yang paling bagus adalah kulit yang terlihat halus kita hadapkan ke bagian tanaman. Nampak seperti ini, kita tancapkan seperti ini. Kita ambil as tengahnya, ini nanti bisa sebagai lubang pupuk, bisa sebagai lubang tanam, dimana nanti cabai ini diperkirakan panen sudah kurang maksimal, langsung kita kasih sebelahnya yaitu tanaman tomat, karena grade kekuatan tomat adalah di bawahnya cabai. Nampak seperti ini. Ini yang sudah kita lakukan, biasanya kita tindas tomat. Saat tomat sudah dewasa, sebagian cabai juga sudah bisa dipanen, sebagian sudah mati, akhirnya yang menggantikan adalah tomatnya. Nampak seperti ini contoh pemasangan ajir, namun ini adalah patahan. Nanti juga kita lakukan perawatan penalian. Kalau kocor cukup dilakukan di sekitar lubang tanam ini. Kalau nanti tugal susulan bisa di sebelahnya. Ini ada jeda kurang lebih 20 cm. Ini kelebihan jarak tanam kita, lubang tanam kita yang membentuk angka 8 adalah kita gunakan saat-saat akhir nanti biar berfungsi, tidak banyak lubang, mengakibatkan robekan sehingga plastik ini tidak akan awet karena banyaknya lubang. Nampak terlihat sudah dipasang ajirnya. Coba kita mendekat.
Fungsi dari ajir ini sebenarnya menahan buah guys, artinya diperkirakan untuk satu pohon ini antara potensi hasil 1,3 sampai 1,7. Yang kemarin kita tanam itu dari yang terjelek 7 on itu sudah buahnya sangat lebat, artinya meskipun 7 on itu lebat, kalau tidak dipasang ajir nanti juga akan membahayakan patah dan mengurangi hasilnya. Ini nanti seperti ini yang sudah kita pasang ajir, yang sudah kita terangkan. Ini terlihat kulitnya menghadap ke tanaman, yang dagingnya berada di luar. Ini di kejauhan sana dapat 3 larikan, ini selanjutnya disusul ke sana. Ini dikondisikan juga sulamannya menipis, nantinya kita berusaha mencari bakal sulaman agar populasi lebih banyak. Ini nanti setelah penalian nanti kita lakukan penggabaran itu kita silangkan agar buah atau cabang yang melengkung bisa ditahan untuk gawarnya. Nampak seperti ini ideal sekali, kiri kanannya tidak bersentuhan, juga memudahkan perawatan di lahan. Dengan lebar got atau lebar jalannya ini sekitar 50 cm. Nampak seperti ini memang terlihat bagus bila sudah dilakukan pemasangan ajir. Kemudian dilakukan penyulaman ini biar populasi ke sini hitungnya satu lubang. Ini bila dikomersialkan satu lubang ini anggarannya sekitar 7.000. Ini kita buat minimal karena sebagian bekas, sebagian ada sisa pestisida ataupun sisa yang lainnya. Ini jika semua baru kurang lebih anggarannya sampai 10.000 per tanaman. Jika dihitung untuk 4.000 batang nanti sudah ketemu 40 juta guys untuk anggarannya. Diperkirakan nanti per pohon mendapatkan angka 80.000 sampai panen, artinya sudah 50% potensi hasil. Jika harga cabai 40.000 per kilo saat ini bisa mendapatkan 80.000, artinya sesuai biaya yang dikeluarkan. Kemarin memang kita hitung itu jika yang dikeluarkan 25 nanti dapatnya pasti 50, kadang 42, kurang lebih kisaran gitulah, karena biaya yang tak terduga, juga faktor iklim yang tidak menentu, karena situasi di lapangan ini menyebabkan banyaknya kendala. Kurang lebih gitu guys, nanti kita sambung lagi untuk season selanjutnya. Mungkin penalian, pengocoran nanti masih banyak pekerjaan yang menunggu. Nanti sebagai referensi, menambah pengalaman, nambah wawasan, antara pengalaman kita juga bisa ditukar dengan pengalaman yang berada di lokasi masing-masing. Kurang lebih gitu guys, terima kasih.